Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yesika, sebagai mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari Lubuk Linggau. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai dampak negatif penggunaan media komunikasi dalam kehidupan manusia berdasarkan penjelasan filsafat ilmu selama 10 menit ke depan. Topik ini tentunya berguna untuk menambah wawasan mengenai seberapa berpengaruh penggunaan media komunikasi terhadap kehidupan manusia saat ini. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik. Sebelum membahas mengenai dampak penggunaan media komunikasi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1986, sebagaimana dikutip Nasrullah mencatat tentang 4 fase perkembangan komunikasi manusia, yaitu yang pertama, yakni the writing era. Jadi pada the writing era atau masa menulis ini terlihat jelas bahwa era komunikasi dimulai dengan tulisan yang mudah dipahami yang dipelopori oleh bangsa Sumeria. Hal ini dikembangkan lebih jauh saat ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Walau demikian, pada masa awal penggunaan mesin cetak ini hanyalah untuk mengopi kitab yang sebelumnya telah ditulis tangan oleh kalangan gereja dan terbatas hingga masa Renaissance. Kemudian selanjutnya ada the printing era. Rogers memaparkan bahwa fase ini komunikasi manusia lebih maju dengan memanfaatkan teknologi cetak. Pada mulanya kemunculan bahan cetak ini berawal dari Cina dengan ditemukannya bahan baku pembuatan kertas. Selanjutnya, teknologi pencetakan mulai berkembang dari Cina, kemudian Korea, hingga akhirnya ke Jerman dengan ditemukannya mesin cetak. Kemajuan yang berkesinambungan dari canggihnya teknologi cetak ini ditunjukkan pada 3 September 1883, saat dimana Benjamin Day untuk pertama kalinya menerbitkan surat kabar New York Sun yang dikenal dengan sebutan penny press karena harga satu eksemplar surat kabar ini seharga 1 penny atau 1 sen. Kemudian telecommunication era. Jadi pada telecommunication era ini berimplikasi pada pengertian komunikasi dengan jarak yang berjauhan. Menurut Rogers, pada era ini mulai berkembang era elektronika. Hal ini ditandai dengan penemuan cara penyampaian pesan melalui kabel elektronika oleh Samuel Morse pada 24 Mei 1844. Teknologi kabel elektronik ini dikenal sebagai telegraf. Penemuan ini mendorong para ahli untuk mengembangkan teknologi yang baru, antara lain radio dan televisi. Selanjutnya, era komunikasi interaktif atau interactive communication era. Jadi sementara itu pada era komunikasi interaktif ini, telekomunikasi telah dipadu dengan komputer, berawal dari ditemukannya ENIAC, sebutan untuk perangkat komputer komputer sederhana yang memiliki lebih dari 18.000 tabung lampu vakum. Ini terjadi di Universitas Pennsylvania pada 1946. Seperempat abad kemudian, penemuan sederhana ini menghasilkan perangkat yang lebih kecil, lebih canggih, dan lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selanjutnya, mengenai telekomunikasi sendiri, itu digunakan untuk mempermudah dan memperluas jaringan komunikasi dengan tujuan untuk interaksi. Teknologi media massa seperti cetak dan elektronik digunakan untuk penyampaian pesan atau message yang meliputi berita, hiburan, dan opini. Bisa berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, media elektronik, audio seperti radio, dan elektronik audiovisual seperti saat ini yaitu dikenal dengan televisi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari media komunikasi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pada televisi, kemudian selanjutnya pada telepon seluler, dan selanjutnya juga pada internet. Jadi saya juga menyadari bahwa lingkup pengembangan teknologi komunikasi ini sudah sangat variatif ya. Banyak sekali media-media yang berada di luar sana. Jadi saya akan merepresentasikan bahwa akan saya ambil dari 3 entitas, yaitu televisi, telepon seluler, dan internet. Oke, yang pertama ini kita akan membahas mengenai dampak penggunaan dari televisi. Jadi dalam sebuah penjelasan filsafat ilmu itu ada namanya dimensi-dimensi yang harus kita jelaskan, yang dimana saya akan membahas mengenai 3 dimensi aja, yaitu dimensi logika, dimensi etika, dan dimensi estetika. Jadi dalam dimensi logika ini, dampak penggunaan televisi itu yang pertama adalah dalam perilaku konsumsi, pengaruh iklan di televisi sangat besar membentuk preferensi terhadap produk. Jadi banyak teori pembelian yang menyatakan bahwa konsumen tidak lagi membeli sesuatu berdasarkan pertimbangan atau kebutuhan, tetapi berdasarkan keinginan atau wants. Tayangan iklan televisi dengan kemasan yang sangat teknologis itu telah menggeser nalar publik. Iklan di televisi telah dituduh sebagai pihak yang mendorong konsumerisme, sehingga muncul jenis-jenis konsumsi yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Jadi pergeseran logika dari pertimbangan kebutuhan ke keinginan merupakan hasil dari hiperrealistis media. Teknologi komunikasi merupakan faktor pendorong manusia melakukan revolusi logika. Sifat media televisi yang hiperrealistis itulah yang membuat media ini menjadi model peniruan. Selanjutnya, menurut penelitian Albrecht Bandura tentang efek televisi pada galangan anak-anak, sampai pada kesimpulan bahwa di mata anak-anak, apa yang ada di televisi merupakan model yang layak ditiru. Fenomena ini dikenal sebagai teori imitasi atau imitation theory. Sebab itu banyak sekali tayangan televisi yang menjadi bahan peniruan individu dalam masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan teori imitation. Selanjutnya, fenomena ini kemudian dikenal dengan teori imitation seperti layaknya contoh model rambut para artis sinetron itu sering ditiru oleh anak-anak remaja dan anak-anak. Film kartun yang menampilkan kekerasan fisik juga sering dipraktikkan oleh anak-anak atau teman-teman sebayanya. Terus selanjutnya, pencungkir balikan logika terjadi dalam konteks banalisme. Istilah banalisme dipakai untuk menyebut suatu gejala di mana televisi menyebabkan sesuatu yang penting dan serius menjadi main-main. Selanjutnya, ini adalah dimensi estetika. Jadi dalam struktur hubungan, kepentingan televisi itu kerap kali mendominasi dan dapat memaksakan pola-pola tertentu dalam estetika. Sebagai contoh, demi kepentingan durasi atau waktu tayang yang menuntut efisiensi, sebab biaya produksi tayangan TV sangat mahal, maka pertunjukan wayang kulit yang semula biasanya dimainkan semalam suntuk dipaksa menyesuaikan dengan tuntutan ritme TV menjadi 1 jam. Bayangkan, episode jejer dalam pagelaran wayang yang semula disusun secara runtut dengan filosofi tertentu, kemudian dipangkas dan langsung pada adegan dialog serta perang. Banyak nilai estetik dan filosofis yang hilang dari kesenian tersebut ketika ditransformasikan melalui TV. Demikian juga dengan kesenian yang lain, terpaksa harus menyesuaikan dengan tuntutan efisiensi durasi dan mereduksi aspek ritme yang biasa menjadi ciri khas keindahan kesenian tradisi. Tembang-tembang beritme lambat seperti Dandang Gula lebih enak dinikmati di sebuah gubuk tengah sawah dalam suasana hujan rintik. Ketika masuk ke TV, dianggap lamban dan bertele-tele.
TV dengan prinsip teknologinya itu mendorong pesan-pesan disampaikan secara instan. Selanjutnya, dimensi etika. Oke, yang pertama ini adalah konsep yang pertama dalam dimensi etika. Banyak sekali jargon yang kemudian direproduksi untuk konteks pembicaraan yang berbeda. Contohnya itu seperti jargon Wanipiro yang semula dipakai dengan tagline iklan sebuah produk rokok, kemudian banyak direproduksi untuk tujuan-tujuan lain seperti anekdot dan porno. Dalam bentuk anekdot, kata-kata Wanipiro disambung dengan piro-piro wani, atau ada seorang wanita yang jalan sendirian, kemudian muncul kelakar dari seberang jalan, Wanipiro. Demikian juga tagline iklan pelapis anti bocor no drop yang berbunyi bocor-bocor, nakal, ternyata sering juga dipakai untuk komunikasi yang menjurus pornografi. Kemudian mengikuti perkembangan kehidupan orang lain atau infotainment. Jadi pada konsep yang kedua ini, dalam agama sendiri, ini dikenal sebagai ghibah. Jadi manusia dalam kehidupannya dalam menonton televisi bukan untuk menghibur atau menjadi sebuah tontonan yang layak, tetapi untuk menjadi membuka aib para pejabat, para artis yang dalam Islam sendiri itu dikenal dengan ghibah dan akan mendapatkan dosa. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu pendapat penggunaan telepon seluler. Menurut dimensi logika, itu HP itu identik dengan kegiatan yang bersifat rahasia atau privasi bagi pemiliknya. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan rahasia melalui alat komunikasi yang satu ini ya. Polisi biasanya akan menyita alat komunikasi ini untuk melacak siapa orang yang paling sering dihubungi. Dalam membongkar jaringan terorisme juga, biasanya polisi akan melacak jaringan atau koneksi komunikasi melalui HP pelaku yang tertangkap. Selanjutnya, keberadaan HP sudah melampaui fungsi awalnya yang hanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar pribadi. HP kini sudah menjadi instrumen yang kegiatannya digunakan untuk yang lebih luas lagi. Seperti contohnya terbongkarnya skandal korupsi banyak yang berasal dari temuan transkrip pembicaraan para pelaku melalui BBM atau melalui WhatsApp. Kalau saat ini yaitu melalui WhatsApp. Karena itu keberadaan HP menjadi sangat vital. Kriterianya, bila seorang lupa membawa HP ke tempat kerjanya, maka berhentilah aktivitas kerjanya. Karena sebagian besar kerjanya berasal dan berawal dari HP tersebut. Nama-nama relasi yang harus dihubungi pada hari itu semua tersimpan di memori HP. Sehingga begitu HP tertinggal, maka terhentilah aktivitasnya. Berbeda pada zaman-zaman dahulu bahwa tanpa menggunakan HP pun manusia bisa tetap bekerja dengan sangat tanpa terganggu gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada dimensi etika. Jadi pada dimensi etika ini banyak orang yang tidak berani atau takut berdebat secara langsung. Biasanya menjadi berani bila melalui HP, yakni dengan memproduksi pesan-pesan pendek atau melalui SMS. Sebagai contoh yaitu sebuah kemarahan dapat tumpah dalam teks sangat lancar karena ada jeda untuk berpikir merumuskan bentuk kemarahannya itu dan tidak merasa takut karena tidak berhadapan langsung. Selanjutnya banyak kasus sosial yang terjadi akibat HP. Sebagai contoh yaitu penipuan. Ada yang menggunakan trik seolah-olah si empunya HP memenangkan hadiah dari undian produk tertentu. Kemudian si pemenang digiring untuk membayar pajak hadiah melalui rekening bank yang ditentukan. Awalnya banyak orang yang tertipu, tetapi setelah banyak terbongkar, masyarakat sudah paham dengan aksi penipuan tersebut. Kemudian secara kultural, komunikasi telepon genggam telah merusak etika sosial dan tradisi masyarakat kita. Seperti budaya kirim kartu lebaran pada saat Idul Fitri ya. Sekarang tradisi itu makin punah karena diganti dengan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Cukup melalui SMS.
atau melalui upload story ya, upload story di IG atau di Facebook atau di WA. Kemudian melalui SMS atau melalui upload story tersebut seolah sudah cukup untuk menggantikan tradisi bersilaturahmi bertamu langsung. Face to face-nya kurang jadi ya. HP sesungguhnya memberi kontribusi berkurangnya hubungan langsung individu dan masyarakat. Jadi pada poin yang keempat ini berhubungan dengan poin ketiga, karena hubungan langsung itu atau face to face itu bukan hanya untuk menghubungkan maksud melalui makna bahasa, tetapi mampu menghubungkan rasa perasa atau hati. Banyak juga perilaku anak melalui telepon genggam. Para orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing kurang mendapatkan substansi atau pengganti untuk mengawasi anak-anaknya. Jadi anak-anak itu cukup diberi satu handphone yang dengan maksud awalnya untuk mengontrol keberadaan. Dengan luasa orang tua memijit atau menekan digit-digit yang merupakan nomor kontak sang anak. Namun realitasnya banyak hal terjadi dalam pergeseran hubungan sosiologis ini, atau tepatnya pergeseran komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua yang semula cenderung bersifat face to face kini bergeser menjadi bermediasi. Jadi secara teknis kelihatannya tidak ada masalah dalam pola hubungan ini, tapi secara rohaninya bagi anak merasa ada sesuatu yang hilang, yakni perhatian langsung dari orang tua. Bagaimanapun pasti ada bedanya antara kehadiran fisik orang tua dan melalui HP. Selanjutnya yakni dimensi estetika. Pada dimensi estetika ini, telepon genggam itu bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi, tetapi secara fisik sudah menyeret aspek estetika. Desain HP menentukan daya tarik. Estetika menjadi salah satu daya tarik alasan seseorang untuk memilikinya. Ada yang menyukai bentuk yang simpel kecil, ada yang besar. Ada yang menyukai model-model analog, ada yang digital. Ada yang menyukai cara tekan, ada yang menyukai cara sentuh. Estetik kemudian sering mengalahkan fungsi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai dampak penggunaan media komunikasi di internet. Menurut pandangan dimensi logika, para orang tua ini memanfaatkan media itu untuk melepas tanggung jawab menjaga sebab sibuk dengan aktivitas bisnisnya. Keadaan ini merupakan bukti lain bahwa teknologi komunikasi yang awalnya untuk mendekatkan diri antar individu justru makin menjauhkan satu sama lain. Dan banyak prosedur dan administrasi yang telah diarahkan ke internet. Melalui teknologi internet, Indonesia kini memasuki babak baru dalam penyelenggaraan negara yang dikenal dengan e-government. Contohnya, identitas kependudukan mulai diintegrasikan dengan internet, maka kemudian muncul iktp. Demikian juga administrasi dan prosedur di bidang pendidikan juga sudah diarahkan melalui internet. Sistem pendokumentasian dan keterbukaan untuk diakses pihak lain. iktp misalnya, dalam pelaksanaannya menjadi masalah karena pengadaan hardware-nya bermasalah, sehingga sampai saat ini belum bisa menyelesaikan administrasi kependudukan. Terbukti ketika KPU hendak menetapkan daftar pemilih tetap yang datanya diambil dari recording iktp, masih belum tercatat 20 jutaan penduduk. Pemerintah juga melakukan transformasi data dari manual ke elektronik dengan cara men-scan semua data administrasi guru dan dosen. Ini juga ada pandangan dari Lexus substansi ya. Yang pertama ini, internet ini membuat percepatan dan pelipat gandaan dalam proses diseminasi informasi yang oleh Baudrillard disebut sebagai simulakral. Terjadi proses reproduksi yang luar biasa cepatnya. Sebuah peristiwa banjir, contohnya ya, yang terjadi di Jakarta pada hitungan detik saja, itu sudah dapat diketahui informasinya di daerah lain di Indonesia melalui siaran televisi. Namun, siaran televisi ini mempunyai keterbatasan, yaitu dibatasi oleh jangkauan frekuensi. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002
membagi layanan siaran TV berdasarkan wilayah layanan siaran. Tidak semua stasiun TV berjaringan memiliki izin siaran di semua wilayah. Kemudian tersiar tidaknya kepada publik masih ditentukan oleh ada tidaknya reporter atau kontributor yang meliput. Jadi masih terkendala banyak faktor. Tetapi melalui teknologi internet yang terkoneksi dengan HP, terjadi demasifikasi atau personalitas media. Maka individu yang memiliki koneksi dengan perangkat ini, misalnya melalui Facebook atau Twitter atau Instagram atau sekarang TikTok, kabar tentang banjir tersebut dapat tersiar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Selanjutnya, ini teknologi internet telah mengalami metamorfosis menjadi dunia maya atau dunia yang tidak nyata menjadi alternatif difusi, penyebar luasan informasi. Dalam perkembangannya ini disebut dengan media sosial ya. Mobilisasi sosial acap kali terjadi ketika komunikasi massa disadari memiliki keterbatasan karena masih dikontrol oleh negara, maka dunia maya ini menjadi alternatif penyalurannya. Itulah sebabnya dunia maya yang menghubungkan interaksi sosial ini disebut media sosial. Empati dan mobilisasi kerap kali terjadi melalui media sosial ini. Meskipun tidak semua peserta koneksi mengenal satu sama lain, tetapi ada sentimen emosional mulai tersulut melalui media sosial ini. Belum diketahui persis ya apa penyebabnya, namun apakah karena image media sosial yang dipandang tidak mewakili arus pemikiran besar atau mainstream, sehingga sifat perlawanan cenderung muncul. Kemudahan dalam mengakses informasi itu ternyata tidak diikuti oleh kreativitas intelektual, sehingga mengakibatkan timbulnya perilaku epigonisme atau mengekor dan perilaku plagiarisme atau menjiplak. Pada kasus yang pertama terjadi duplikasi tema dan objek penelitian, sedangkan yang kedua mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Pada perilaku plagiarisme, pemerintah telah mengategorikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral karena mereka yang melakukan plagiat ya disebut cacat akademik bagi mereka yang ketahuan tidak diluluskan dalam sertifikasi guru atau dosen. Sertifikasi ini berhubungan dengan program pemerintah dalam memberikan tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai dampak negatif penggunaan media komunikasi dalam kehidupan manusia.